Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk kita mendengarkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang mau taat kepada firman-Mu dan berikanlah kami pikiran yang mau mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat bahwa Daud menyebut Allah sebagai gembala, berarti ia sadar bahwa dirinya seperti seekor domba. Domba adalah binatang yang begitu polos, begitu bodoh. Ketika ia jatuh ke lubang hari ini, maka kemungkinan besar ia akan jatuh ke lubang yang sama di keesokan harinya. Tetapi hal yang unik dari Daud ialah ketika ia mengatakan bahwa Tuhan sang gembala akan terus menuntun hidupnya. Walaupun ia begitu bodoh, begitu polos, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Oleh karena itu ia berkata, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan berarti bukan berkelimpahan. Orang Kristen, orang yang percaya, orang yang merasa dirinya cukup di hadapan Tuhan, bukanlah orang-orang yang berkelimpahan harta, tetapi orang-orang yang cukup dalam Tuhan. Oleh karena itu firman ini sangat sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Injil. Ketika berkata, janganlah engkau khawatir akan makanan dan minuman, janganlah engkau khawatir akan apa yang engkau akan pakai. Oleh karena itu, orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka kekurangan. Daud juga berkata bahwa ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Daud sadar bahwa Allah penuh dengan berkat, terus menyediakan, layaknya seekor domba dibaringkan di padang rumput yang begitu hijau. Sungguh indah sekali. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa sesungguhnya Tuhan pun sering membaringkan kita di padang rumput yang begitu hijau. Ia memberikan kita keluarga yang indah. Ia memberikan kita teman yang banyak. Ia memberikan kita pekerjaan yang baik. Ia memberikan kita keuangan yang cukup. Bukankah itu juga bagian dari rumput yang hijau? Apakah kita sadar akan hal ini? Banyak orang yang lebih suka mengeluh, tetapi mereka lupa untuk melihat apa berkat Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, sadarilah bahwa setiap hari Tuhan selalu membaringkan kita di rumput yang begitu hijau. Oleh karena itu, Daud juga berkata bahwa Allah itu menuntun ia, membimbing ia ke air yang tenang. Memang tidak selamanya dunia ini layaknya seperti film-film yang begitu indah, layaknya seperti sinetron yang diatur sedemikian rupa dan mudah ditebak. Tetapi kadang hidup ini layaknya seperti gelombang air laut yang begitu kencang sekali menerpa kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan, Ia akan membimbing kita dan tidak akan membiarkan kita dalam badai itu selamanya. Oleh karena itu peganglah tangan Tuhan supaya kita tidak tenggelam di dalam badai itu. Karena Ialah gembala yang akan menuntun kita. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dia tidak membiarkan kita diuji melampaui batas kemampuan kita. Oleh karena itu, di ayat yang pertama Daud memuliakan Allah sebagai gembala yang begitu baik. Dan di ayat yang kedua, ia menyatakan bahwa Allah begitu peduli dengan hal-hal jasmania. Dan di ayat yang ketiga yang paling penting, bahwa ia berkata, Allah menyegarkan jiwaku. Kenapa jiwa harus disegarkan? Karena sesungguhnya jiwa kita adalah jiwa yang tertidur. Kita lebih suka memuaskan nafsu kita. Kita lebih suka mencari keinginan kita. Jiwa kita tidak lagi mencari Allah. Oleh karena itu jiwa kita harus disegarkan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Oleh karena itu pekalah mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menyegarkan iman dan jiwa kita.
Pasti kita semua pernah mengalami bahwa ada suatu khotbah yang kita dengar yang begitu indah, yang mungkin menyentuh hati kita. Itu adalah salah satu hal yang membuat jiwa kita disegarkan. Oleh karena itu, semakin sering kita mendengarkan suara Tuhan, semakin seringlah jiwa kita disegarkan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ia adalah gembala yang baik, yang membiarkan kita untuk berada di rumput yang hijau, yang membimbing kita ke jalan yang benar, yang terus menuntun kita ke jalan yang Ia kehendaki, yang terus mencukupkan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, sembahlah Tuhan, layaknya Daud menyembah Dia. Percayalah semua yang dilakukannya oleh karena anugerahnya. Percayalah Ia begitu mengasihi kita semua. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam anugerah Yesus Kristus. Amin.